نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, azani Allah wa yakunna. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan diri kita semua, yaitu dalam rangka mengangkat kebodohan kita dan dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan menuntut ilmu syar'i. Dan bergembiralah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Dia sangat senang, sangat gembira manakala dia itu bisa hadir di majelis ilmu syar'i dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan, inna fid dunya la jannatun man lam yadkhulha lam yadkhulul jannatal akhirah lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di kehidupan dunia itu benar-benar ada surga. Siapa saja yang masuk ke surga dunia tersebut, siapa saja yang tidak mau masuk ke dalam surga dunia tersebut, maka dia tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya, yaitu surga yang hakiki, surga yang sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ialah majelis ilmu. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau kalian menginginkan rizki kalian diluaskan, hutang dibayar, silaturahmi disambung, hadirlah ke majelis ilmu, karena di situ diturunkan rahmat, karena diturunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang yang jauh dari majelis ilmu, maka hidupnya akan sempit, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Dan dari sini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antuna sekalian mempunyai tugas yang mulia, di mana munculnya para duat, munculnya para dai, munculnya para hufaz, penghafal Al-Quran nantinya, pembela-pembela agama Islam, itu munculnya dari antuna sekalian, dari anda semua. Kalau anda semua cinta terhadap ilmu, otomatis anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan,
apa yang kita contohkan. Dan lihatlah apa yang terjadi disebabkan sinetron. Seorang anak kecil membunuh temannya disebabkan karena mengikuti yang ditonton. Jadi contoh lebih mudah ditiru. Jadi contohlah, bawalah anak-anak antuna sekalian. Kalau suami, doronglah istri-istri kalian untuk hadir ke majelis ilmu. Siapa yang tidak mau manakala istrinya hadir ke majelis ilmu, tambah soleha, tambah berbakti kepada suaminya, tambah berbakti kepada mertuanya, tambah baik kepada orang tuanya. Siapa suami, siapa yang tidak senang? Hanya orang-orang yang tidaklah dia itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak senang terhadap istrinya yang hadir ke majelis ilmu syar'i. Hatinya terjaga, lisannya terjaga, ketemu orang-orang yang solehah. Inilah majelis ilmu. Bahkan manakala seorang menginginkan mencari sebuah maisha, informasi maisha, hadirlah ke majelis ilmu. Karena apa? Di situ bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rizkinya melalui informasi kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di majelis ilmu. Tentunya kalau kita bahas keutamaan majelis ilmu sangatlah banyak. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan apa yang kita pelajari di pekan yang ke-1 dan pekan kedua, yaitu kaifa nurabbi auladana. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Kita sudah sampai ke pembahasan bahwasanya seorang tua hendaknya dia mengajarkan tentang iman. Begitu juga janganlah memberikan kepada seorang anak langsung manakala orang tuanya belum memberikan syarat, yaitu apa? Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Tuhanmu wahai anakku. Jadi kalau kita sudah melihat apa yang diminta anak kita, kalau kita sudah punya, maka berilah. Jangan kita kasih langsung karena anak itu akan manja. Karena apa? Anak akan mengatakan, abi punya, ayah punya, bapak punya, ibu punya. Namun manakala kita mensyaratkan, ayo minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umi gak bakalan punya, ibu gak bakalan punya, bapak gak bakalan punya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan. Yaitu apa? Disuruh tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengajarkan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman tegaknya hari kiamat nantinya, dan beriman dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang dianggap baik oleh manusia, oleh makhluk, ataupun dianggap jelek oleh hamba, yaitu oleh makhluk. Namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap takdir itu baik bagi setiap hambanya. Ini yang perlu digarisbawahi ibu-ibu sekalian dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu
setelah beliau menyebutkan cara mendidik anak yang benar, yaitu dengan jalan mengajarkan tentang keimanan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Setelah itu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan hadis dari arkanul iman. Catat ibu, faedah hadis dari rukun-rukun iman. Kenapa sih orang tua harus mengajarkan kepada anaknya tentang rukun-rukun iman? Toh itu gampang bagi lisan ini, namun kalau tidak dilandasi dengan keyakinan yang kuat, niscaya apa yang diucapkan di lisan ini akan susah untuk dikerjakan. Faedah yang pertama yaitu al-imanu billah. Faedah kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yab'atsu 'alar rahati wa tuma'ninati wa dukhulil jannati. Allah Subhanahu wa taala mengutus agar kita itu, yaitu diutusnya Rasulullah SAW mengabarkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu tenang, enggak gundah gulana, sakinah, dan masuk ke dalam surga. Karena seorang tidaklah bisa masuk ke dalam surga melainkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidaklah akan masuk ke dalam surga manakala dia tidaklah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir kalimatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Gampang banget dia masuk surga. Tapi tidaklah segampang itu, tidaklah semudah itu, karena ucapan yang tegak, ucapan yang sabit ialah untuk orang-orang yang beramal soleh, untuk orang-orang yang mencintai ilmu, yang mau menuntut ilmu syar'i, mau mengangkat kebodohannya, mau mengamalkan apa yang telah dia ketahui, baru dia akan ditetapkan dirinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, faedah dari hadis arkanul iman, al-imanu bil malaikati yuhdafu ilal amali wa tasjilil a'mali, yaitu setiap hamba didorong agar dia itu beramal, namun ingat, amalnya harus di atas ilmu. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Jadi apa? Katakanlah ini jalanku, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Serulah manusia di atas basyirah, di atas ilmu syar'i,
Begitu juga Imam Bukhari, perkataan beliau yang paling terkenal, sangat terkenal, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat. Jadi jangan sekali-kali dalam urusan agama ini kita menyandarkan sesuatu namun kita tidak punya ilmunya. Kita mengucapkan sesuatu namun kita tidak tahu ilmunya. Kita memakai sesuatu, mengenakan sesuatu, berbuat sesuatu, baru kelabakan mencari dalilnya. Itu bukan apa yang dicontohkan oleh para sahabiat dahulu. Para sahabiat yaitu wanita-wanita salihah yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat iri, sangat tamak terhadap ilmu syar'i, sehingga mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kesamaan gender, kalau bahasa sekarang. Itu apa? Meminta kesamaan hak dalam menggapai surga. Begitu juga di saat kita beriman kepada malaikat, kita segera mengamalkan ilmu kita, yaitu apa? Disuruh segera beramal, tidak nunggu orang lain itu beramal. Jadi seperti menuntut ilmu syar'i, manakala kita menunggu, kalau yang ditunggu tidak segera kunjung keluar, jadi apa? Segeralah, nanti warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari itu mengikis. Dengan jalan apa? Dengan jalan dimatikan orang-orang yang berilmu, dimatikan para ulama. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu merupakan jihad, merupakan jihad yang mulia. Jadi manakala kita tidak bisa membantu saudari-saudari kita di Pakistan, di Palestina, di Suriah, dengan kita menuntut ilmu terus kita berdoa, insyaallah ta'ala kita termasuk orang yang membantu saudara seagama kita di negeri yang tertindas sekarang. Namun manakala kita enggan untuk menuntut ilmu syar'i, berarti kita senang terhadap apa yang terjadi di negeri-negeri Islam, karena mereka mendambakan untuk menuntut ilmu syar'i dengan bebas. Begitu juga beriman kepada malaikat, kita percaya bahwasanya kita yakin malaikat Jibril alaihissalam ialah malaikat yang paling mulia, ketuanya malaikat. Begitu juga tiap hari malakul maut mencabut nyawa setiap hamba, baik yang kafir, yang mukmin, yang munafik, seluruhnya dicabut setiap hari, dan malaikat maut pasti mendatangi kita. Bukan malaikat yang menunggu kita, kitalah yang menunggu malaikat maut. Dengan jalan apa kita menyiapkan untuk dijemput oleh malaikat? Lalu bukan hanya itu saja, setelah dijemput oleh malakul maut, pencabut nyawa, setelah itu kita digotok dengan kendaraan yang spesial, karena tidak ada kendaraan yang diangkat, ditandu, melainkan kendaraan itu kendaraan spesial, dan kendaraannya hanya bisa menghantarkan, tidak bisa memulangkan kembali, yaitu keranda mayit. Setelah masuk ke dalam kubur, petakziah pula 3 langkah, maka datanglah 2 malaikat Munkar Nakir berkata, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kalau orang mukmin, orang mukminah,
yang dia beramal dengan ilmunya, tidak ikut-ikutan saja, dia bisa menjawab Rabbiyallah, Tuhanku Allah. Begitu juga di saat ditanya Madinu, dinil Islam, agamaku Islam. Kemudian ditanya man nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun berbeda manakala seorang itu dalam keadaan Islam, mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya muslimah, namun tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di atas pemahaman para sahabat, walaupun KTP-nya Islam, walaupun orang-orang mengaku dirinya itu beragama Islam, di saat ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, jawabannya seperti orang-orang kafir, jawabannya seperti orang-orang munafik yang mengatakan ha la adri, aduh saya nggak tahu, aku nggak tahu. Atau minimalnya dia akan mengatakan, dahulu saya pernah mendengar bahwasanya Tuhanku itu Allah. Apakah selamat dia? Tidak. Tapi dia dipukul dengan gada besi. Seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik di langit dan di bumi, mendengar, melainkan makhluk Allah, yaitu manusia dan jin. Kenapa dua makhluk ini tidak diperdengarkan tentang fitnah atau siksa kubur? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia itu punya kewajiban yang sama. Begitu juga manakala ditanya seorang yang hanya mengaku Islam saja, tidak menjalankan agamanya, ditanya madinu, apa agamamu, ha la adri, minimalnya dia akan mengatakan, dahulu saya pernah mendengar, katanya kalau nggak salah agamaku itu Islam. Dipukul lagi dengan gada besi. Seluruh makhluk, baik yang ada di langit dan di bumi, itu mendengar, kecuali jin dan manusia. Begitu juga ditanyakan tentang man nabiyyu, siapa nabi yang diutus kepadamu, ha la adri. Dan minimalnya orang yang Islam tidak menjalankan agamanya, dia mengatakan kalau nggak salah nabiku itu Muhammad. Kalau nggak salah, bilangnya apa? Syafaatnya ditunggu-tunggu, tapi pas dikuburan kalau nggak salah tetap dikemplang, tetap dipukul. Setelah itu orang yang mukmin dan mukminah yang bisa menjawab diperdengarkan suara dari langit. Jadi manakala seorang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini dari langit mengatakan sodaqta abdi, telah benar hambaku, hamparkan kepadanya, kabarkan kepadanya permadani dari surga, maka datanglah seorang yang berwujud sangat elok, yang laki-laki sangat ganteng, kemudian bajunya sangat putih. Si mayit ini bertanya kepada amalnya tersebut yang datang, siapa engkau? Kayaknya engkau membawa kabar gembira. Maka orang tadi, yaitu hakikatnya amalnya, mengatakan, aku ini amalmu di dunia, bergembiralah, sesungguhnya hari ini engkau orang yang beruntung. Namun sebaliknya,
orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang terjauhkan dari agama. Dia beragama namun jauh dari agamanya. Dia mengaku ahlu sunnah namun tidak kenal ahlu sunnahnya. Kemudian ini dia didatangi oleh makhluk yang sangat bau, busuk, amis, pakaiannya hitam, mukanya jelek. Dia mengatakan, yaitu bertanya, siapa kamu? Kayaknya engkau itu membawa kabar kejelekan. Aku adalah amalmu di dunia. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala anak kita nakal kepada kakaknya, adiknya, temannya, jangan takuti yang lain, yaitu dengan jalan ditakuti bahwasanya kalau nanti nakalmu itu akan mendatangi di kuburan. Jadi mama nggak bisa nolong, umi nggak bisa nolong, bapak nggak bisa nolong, siapa? Makanya jadi anak yang baik ya. Setelah itu orang yang dia itu bisa menjawab 3 pertanyaan dari malaikat, disuruh tidur. Dan kuburan yang 2 kali 1 itu menjadi sangat luas, pandangannya itu sejauh mata yang memandang. Padahal 2 kali 1. Seluruh dari kita yang ada di sini dan seluruh apa yang ada di dunia ini pasti masuk ke hotel bintang berapa itu ibu-ibu? Bintang berapa ibu-ibu? Sangat berbintang-bintang karena nggak ada yang pulang. Jadi apa? Orang yang masuk ke dalam kuburan itu 2 kemungkinan. Dia mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Jadi orang yang bisa menjawab, dia disuruh tidur nunggu hari kiamat. Nikmat luar biasa. Sebelum disuruh tidur dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku cepatkanlah hari kiamat. Kalau kita nanti dulu mobil belum punya, rumah belum punya, nanti dulu. Ya Allah. Begitu juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelek, bukan makhluk al-Qur'ani yang jelek, tapi amalannya jelek. Itu apa? Disempitkan kuburannya. Sebelum disempitkan kuburannya, dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimus sa'ah, wahai Rabbku janganlah tegakkan hari kiamat. Karena apa? Di kuburan saja udah ngeri, udah menakutkan, apalagi nanti hari kiamat. Jadi orang yang di kuburan sekarang yang sedang nikmat itu menunggu yang hidup. Ya berarti nanti dicegat dong di kesepian. Menunggu kita katanya. Tidak seperti itu. Yaitu apa? Nunggu kita itu kok lama sih hidup di dunia. Yang sekarang di kuburan itu sudah gak sabar, pengen cepat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang yang dihimpit tiap pagi dan petang, makanya dianjurkan, sangat ditekankan untuk berdoa pagi dan petang. Dalam rangka itu apa? Terhindar dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang beriman kepada malaikat, sebab-sebab mendapatkan siksa kubur. Yang pertama, kencing tidak bersuci. Yaitu apa? Tidak bersuci.
cur terus ditutup pergi. Yang kedua ibu-ibu dicatat, ya kemana? Namimah, yaitu apa? Mengadu domba. Bukan mengadu domba secara hakiki. Begitu juga yang ketiga, ini tambahan, orang yang tidak mempercayai tentang adab kubur, maka dia akan terancam disiksa di dalam kuburnya. Karena berarti apa? Dia tidak percaya adanya alam kubur. Jadi ingat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang berpendapat bahwasanya roh atau jasad yang disiksa di dalam kubur, ada yang mengatakan roh, ada yang mengatakan jasad saja. Yang benar ialah dua-duanya, yaitu apa? Kita itu dihidupkan kembali, tapi bukan di dunia. Jadi apa? Ruh dengan badan itu merasakan sakitnya jika kita disiksa oleh dua malaikat. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Semoga dengan kita menuntut ilmu syar'i, kita berbakti kepada orang tua, kepada suami utama, yaitu apa? Kita dijauhkan dari adab kubur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dari hadis Nabi SAW, arkanul iman, yaitu apa? Al-imanu bil kutubi war rusuli, yaitu seorang bergembira dengan ilmu. Jadi manakala dia itu luput, tidak bisa saingan dari urusan duniawi, maka saingilah dari urusan akhirat. Jadi kalau urusan duniawi itu sudah ada takarannya, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih di dalam rahim ibu-ibu kita semua, yaitu di saat umur kita 4 bulan di dalam kandungan. Bukan 4 bulan setelah lahir, bukan, di dalam kandungan. Janji rizki sudah ditentukan, namun ilmu syar'i tidak pernah disebutkan dalam satu hadis. Ayat pun tidak pernah menyebutkan bahwasanya ilmu itu sudah ditakar. Tidak. Jadi apa? Harus mencari. Orang yang mencari saja terkadang lupa-lupa, apalagi yang jarang mencari, apalagi sama sekali tidak mencari. Ya nilainya telur. Apa itu telur? 0, bulat-bulat. Lawang yang mencari saja terkadang lupa ingat. Pas giliran kajian, rantainya copot, ingatnya rantainya. Dompetnya ketinggalan, ingatnya dompetnya. Pulsanya habis, ingatnya pulsanya. Uang belanja habis, ngajinya nanti dulu. Kalau saya kenal suami-suaminya, Bu, nanti kalau kasih bonus pas hari Kamis saja. Masak ayamnya hari Kamis setelah ngaji gitu. Jadi apa? Seorang yang dia mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya dan mengutus para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus gembira. Karena apa? Para nabi dan para rasul, yang terutama ialah rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu membawa ilmu. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Hafal nggak Bu? Hafal banget. Wa innama warasul ilma faman akhoda bihaddin wafirin. Faman akhoda bihaddin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewarisi dinar maupun dirham. Jadi dinar itu mata uang emas, Ibu. Bukan juga dirham, mata emas, mata uang perak. Bukan kayak kita kertas. Akan tetapi para nabi mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi, berarti dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Dari sinilah para ulama menyebutkan seluruh urusan orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal mula kita mengatur waktu itu susah. Dengan kita menuntut ilmu syar'i, Allah lah yang mengatur waktu kita. Bukan kita sendiri yang mengatur waktu kita. Namun manakala orang itu tidak mau menghinakan dirinya untuk hadir ke majelis ilmu, dia akan disibukkan dan terus disibukkan dengan urusan duniawi, dengan urusan perbendaharaannya, dengan urusan hartanya, dengan urusan bisnisnya, dengan urusan keluarganya, anaknya. Tidak selesai-selesai. Karena apa? Allah cuek terhadap dirinya. Namun manakala seorang yang menghinakan dirinya untuk hadir ke majelis ilmu, didoakan seluruh makhluk apa yang ada di langit dan di bumi. Bagaimana tidak urusannya akan mudah. Sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan, di dalam kali, itu mendoakan. Jadi tenang saja ibu-ibu, sebelum ikan bawal itu dibeli sudah mendoakan kita. Asalkan kita menuntut ilmu. Begitu juga tercegahnya musibah, gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan yang lainnya, kerusakan hutan dan yang lainnya disebabkan karena orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi kalau antum mau teliti di mana ada musibah, di situ karena majelis ilmu tidak dimakmurkan. Ikan-ikan mendoakan, semut-semut mendoakan. Bahkan di zaman Nabi SAW ada sebatang kurma, pohon kurma menangis minta dipeluk oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya ibu-ibu, kalau ada pohon rambutan minta manggil kita gimana? Takut. Jadi apa? Kalau kita tidak bisa saingan, dan saingan duniawi itu jelek, maka saingilah dengan urusan akhirat, yaitu menuntut ilmu, mengamalkan, anaknya diajari, kalau masuk rumah assalamualaikum, cium tangan, bukan cium tangannya kucing. Kemudian kalau ketemu kakeknya, neneknya, ketemu bibinya, pamannya, cium tangan. Kalau mau makan, jangan kita biarkan dengan tangan kiri. Bacalah bismillah, setelah itu mengucapkan alhamdulillah.
Yang keempat dari faedah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang arkanul iman, yaitu tentang al-imanu bil yaumil akhir. Yahussu 'alal amali wa muhasibatil nafsi, yaitu apa? Mendorong agar kita beramal soleh, menyemangati agar kita beramal soleh. Begitu juga apa? Memerangi jiwa yang malas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama nafsa ammaratu bisu, sesungguhnya jiwa itu senangnya kepada yang malas-malas. Antara mainan HP dengan menyimak hafalan anak, yakin dijamin enak mainan WA. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan bahwasanya jiwa kita itu senangnya yang slow-slow, bro. Ya bro, dipanggil bro kok mau? Jangan mau lah. Senangnya yang santai-santai, yang rileks-rileks. Padahal ilmu itu didapat dengan kita itu apa? Mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan orang yang apa? Orang yang nilainya 9, orang yang nilainya 8, bahkan 100, tidak. Apalagi orang yang pintar ngutil, tidak. Tapi apa? Orang yang cerdas ialah al-kayyisu man dana nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar ialah orang yang mau menundukkan, yang mampu menundukkan, memerangi jiwanya untuk tunduk dan taat kepada Allah, perintah Allah dan Rasulnya. Sholat wajib, zakat wajib, menuntut ilmu wajib. Kalau kita tidak bisa memerangi, berarti termasuk orang yang bodoh, orang yang kerdil. Begitu juga dengan menuntut ilmu syar'i, kita akan mengetahui hak Allah, hak Rasulullah, hak para sahabat, hak guru kita, ustadz kita, mengetahui hak orang tua kita, mengetahui hak umumnya kaum muslimin, terlebih hak suami, hak istri. Seorang istri ialah sebaik-baik tempat ialah di rumahnya. Seorang suami, dia diciptakan untuk keluar, untuk mencari maisha. Namun itulah fitrah seorang laki-laki. Sudah sering saya ulangi, yaitu apa? Kalau suruh gendong setengah jam saja, luar biasa kalau kuat. Pas lucu iya mau gendong, pas giliran nangis ngek sedikit, mesti panggil ambulan. Ini bukan curhat ya. Kayak gitu. Itu fitrah. Fitrah laki-laki. Kalau perempuan berjam-jam sama anaknya, berhari-hari, bertahun-tahun, sampai anaknya keluar jenggotnya, katanya anaknya masih kecil. Itulah seorang ibu. Anak saya nggak pulang-pulang. Lah bu, anaknya udah 25 tahun, bukan anak kecil lagi. Takut muntah nenek katanya. Yang kelima, faedah yang terakhir, yaitu
al-imanu bil qadari. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati memang aneh ibu-ibu. Siapa di antara kita kalau disebutkan anti itu takdirnya itu miskin, gak usah sosokan lah, terima gak? Hah? Gak terima, padahal itu ketetapan Allah bisa jadi. Harusnya kita lebih gak terima manakala apa? Dikatakan kalau takdirnya goblok ya goblok aja. Oh gak terima itu harusnya. Tapi kebalik, pas giliran urusan duniawi, oh sembarangan, nanti suami saya mau lembur, tenang saja mau beli beduk, biar berisik sekalian. Tapi pas giliran urusan akhirat, titip ya om, izin sama ustadznya, titip lah, kenal enggak. Kalau sholat aja bisa di absen, minta absen itu, titip yakin beneran. Ya itulah, makanya kita itu menjadi orang-orang kerdil. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kunci, nggak usah diduplikat. Yaitu apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang banyak. Kalau kesulitan kita 10, kita diberikan 100 jalan keluar. Apa enggak enak tuh dengan jalan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Namun manakala kita tidak mau menjalankan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, urusan satu kesulitannya 10, 50, bahkan lebih banyak. Namun manakala kita mempunyai kesulitan satu, dengan kita hadir ke majelis ilmu, bisa jadi saudari kita, saudari mukmin kita memberikan informasi tentang maisha, kerjaan, bisnis, minimal apa? Informasi usaha. Namun manakala kita tidak bergaul, kita tidak hadir ke majelis ilmu, benar, hidup kita sempit, pergaulan kita sempit. Siapa yang menyempitkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab siapa? Dengan sebab hamba tersebut terjauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang wanita mengetahui tentang haid dan nifas dengan menuntut ilmu, dia mengetahui tentang hak suami, menuntut ilmu bahwasanya suami yang mempunyai hak yang tinggi setelah dia menikah, dia berbaktinya hanya kepada suami. Orang tua kandungnya jadi nomor 2. Bisa tahu dengan apa? Menuntut ilmu. Tidak ada bisa dibeli di toko-toko yang lain. Di majelis ilmu adanya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ajarkan kepada diri kita, anak-anak kita, bahkan suami kita yang belum tahu. Tapi ingat, suami bukan diajarkan, tapi masukan. Dengan jalan bertanya, diskusi. Karena apa? Suami itu mempunyai ego yang tinggi dibandingkan seorang wanita. Jadi kalau seorang istri mau ngasih tahu kepada suaminya dengan jalan bertanya, padahal kita tahu suami kita nggak tahu, tapi dengan jalan, Bi, ayah, Pak, hukum ini apa ya? Umi kok nggak tahu? Ini bukan dosa, tapi dalam rangka memberikan ilmu kepada suami yang belum tahu. Pas giliran, Abi juga nggak tahu tuh, Bapak juga nggak tahu, jangan langsung dikemplang. Yaitu apa? Abi sih nggak mau nuntut ilmu, jadinya bodoh. Jangan seperti itu. Kayaknya di buku itu ada, Bi, yuk baca bareng yuk. Nah kayak gitu, bukan malah Abi ini bodoh.
Jadi apa? Seorang yang beriman kepada takdir, dia hidupnya nyaman, apalagi dalam urusan akhirat. Dalam urusan duniawi, dia itu nyaman. Orang lain beli mobil nggak anget tuh, beli HP Android, lah memang saya belum butuh, jadinya ya nggak apa-apa lah. S5 lebih gede, gimana sih? Begitu juga ada orang beli rumah lagi, lah rumah kelinci ini nggak iri gitu. Tapi di saat kita gregetan, manakala orang kok bisa nuntut ilmu terus, hafalannya bagus, ide masya Allah saya kapan? Lah kapannya sambil melowos ya sama saja. Jadi apa? Segera kita akan marah kepada teman kita manakala tidak mengingatkan. Begitu juga kita ngaji jangan nunggu diingatkan teman kita. Tapi kalau benar-benar lupa, marahnya kita itu marah yang baik, ngambeknya kita ngambek yang baik. Gimana sih Om? Saya lupa kok gak dikasih tahu, rugi saya ini, bener rugi. Pernah kayak gitu nggak ibu-ibu? Halo? Indosat, Telkomsel? Nggak pernah. Lah mana petehe? Lah kayak gini caranya apa? Kita hina di hadapan harta. Namun kita kalau ngurusin akhirat ibu-ibu, kunci ibu-ibu, dan dikasih tahu kuncinya kepada suami kita. Kalau kita ngurusin akhirat, rizki itu akan hina datang kepada kita. Saya ulangi, kalau kita ngurusi ilmu syar'i, yaitu ngurusi akhirat, rizki itu akan hina mendatangi kita dan suami kita. Namun manakala kita sibuk ngurusi duniawi melulu, kita akan hina di hadapan Allah dan tidaklah akan mampir kecuali yang sudah digariskan. Bahkan apa? Seret, bahkan susah. Karena apa? Terjauhkan dari agama. Kenapa terjauhkan dari agama? Terjauhkan dari ilmu syar'i. Kenapa terjauhkan dari ilmu syar'i? Karena terjauhkan dari menuntut ilmu agama, sehingga ada syaitan lewat mampir, ada subhat mampir, tidak bisa ditepis. Itulah faidah-faidah tentang arkanul iman. Jadi apa? Seluruh takdir, kesimpulannya tentang takdir ini, seluruh takdir Allah itu baik. Bisa jadi kita itu yang kita inginkan enggak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi apa yang kita anggap enggak baik itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau jelas ada Al-Quran, ada sunnah yang mengatakan itu baik, ya pasti baik. Jadi seringnya dalam urusan agama, dalam urusan duniawi, begitu juga cita-cita dalam urusan duniawi. Jadi kalau terlewatkan, kok saya arisan kok nggak dapat, bisa jadi kalau dapat kita mau hura-hura. Jadi makanya nggak dikasih. Saya berdoa biar cepat kaya. Kaya siapa? Kaya monyet yang enggak dikasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kamu benci itu Allah itu suka, senang, di sisi Allah itu disenangi. Bisa jadi apa yang kamu senangi
itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya itu butuh mobil, kok saya nggak dikasih mobil? Ya udah, dikasih pentilnya, lumayan umpul-umpul. Kenapa? Wallahu ya'lamu, Allah itu maha tahu, maha mengetahui. Kalian itu makhluk tidak mengetahui. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk gemar, yaitu menuntut ilmu syar'i. Saya cukupkan kajian ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan baik melalui radio ataupun ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilahkan. Ada ibu? Kalau ada buruan dipaket lewat reguler CME. Ada tidak kok bayangan bolak-balik? Jadi takut nih.